Dari pertama kali nanam di kebun atap rumah belum sempet dipanen. Sayang ngelihatnya tuh, nggak tega buat dipetik. Nah, kira-kira ada apa aja selain kale? Kita lihat yuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Halo teman-teman semua. Dari judul videonya pasti teman-teman udah pada tahu sekarang ada di atap rumah. Ya teman-teman, inilah kebun atap rumah yang baru saya bikin lagi. Kira-kira udah sebulan lebih mungkin ya bikin kebun ini, tapi baru sempet direkam hari ini. Nah, teman-teman yang kangen sama kebun atap rumah, nih akhirnya saya bikin lagi. Bukan teman-teman aja yang kangen, saya juga sama. Kangen banget sama kebun atap rumah. Karena di kebun baru itu nggak bisa nanem kale sampai gede, soalnya si kalenya pasti dimakanin sama tikus. Akhirnya bikin lagi kebun atap rumah. Terus teman-teman banyak yang kepengen saya buat bikin lagi kebun atap rumah, jadilah bikin lagi. Ini penampakan kebun atap rumah hari ini, hari Minggu tanggal 30 apa ya, 30 April. Nah, ini insya Allah videonya saya upload besok sore. Dan buat teman-teman yang kepengen saya berkebun lagi di atap rumah ini ya, baru ada beberapa tanaman udah kelihatan banget. Yang jelas pasti ada kale. Ini kale-kale yang lumayan cukup subur-subur. Nah, kale ini tuh, si kale curly lumayan cukup subur. Ini belum sempet dipanen. Dari pertama kali nanam di kebun atap rumah belum sempet dipanen. Sayang ngelihatnya tuh, nggak tega buat dipetik. Nah, kira-kira ada apa aja selain kale? Kita lihat yuk teman-teman. Dan semoga teman-teman senang ngelihat video saya kali ini ada di kebun atap rumah, walaupun si tanamannya belum terlalu banyak. Dimulai dari mana? Ini tuh belum rapi-rapi banget kebunnya, masih berantakan tuh teman-teman. Oh, ada kompos-kompos yang dari sisa kebun atap rumah yang dulu. Oh, dan ini tanaman atau media tanamnya sebagian pakai media tanam bekas kebun atap rumah yang dulu. Media tanamnya ada juga yang pakai media tanam cuman pakai 3 bahan, tanah lembang, kohenya di skip, nggak pakai kohe sengaja, terus sekam mentah sama sekam bakar. Jadi cukup pakai 3 bahan itu. Kita lihat dulu ke sebelah sini. Ini sisa kebun atap rumah yang waktu dulu. Ini masih ada tanaman kedongdong dan belum dipetik si kedongdongnya. Sebenarnya si kedongdongnya udah bisa dipanen. Tuh udah tua malahan. Di sebelah sini tuh udah keluar lagi bunga kedongdong yang baru. Ini belum sempat dirapihin karena nungguin si tanaman merambat. Ada kecipir sama koro yang merambat di tanaman kedongdong. Jadi nungguin bijinya kering dulu di pohon, baru rencananya mau dirapihin. Ini belum sempat teman-teman. Kenapa belum sempat? Karena jualan di pasar, jualan terigu, jualan minyak. Gantiin dulu adik ipar yang mau menikah bentar lagi. Jadi bikin videonya mungkin uploadnya sekarang baru bisa 1 minggu sekali. Jadi teman-teman maaf ya, nggak bisa upload sering-sering. Ini ada kangkung. Ini kangkung tanaman berdaun yang harus banyak air dan terkena full sun kalau pengen si tanamannya tumbuh subur. Yang waktu beberapa bulan yang lalu ditanam di kebun baru keluarga Aso itu lumayan kangkungnya, walaupun ada beberapa kangkung yang enggak terlalu besar, tapi sebagian besar-besar lumayan hasilnya karena penyiramannya kurang. Kebun baru itu kadang-kadang disiram, kadang-kadang enggak. Tapi di kebun ini juga sama kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang disiram, kadang-kadang enggak. Oh iya, kalau sekarang si kebun atap rumahnya dikasih ini nih, di atas nih. Dikasih paranet. Ada untungnya tapi ada ruginya juga.
Kalau misalkan untungnya kena matahari yang panas yang cetar, si tanamannya nggak terlalu kuning-kuning, nggak terlalu kebakar. Tapi ruginya nggak ada yang nyiram secara alami. Kalau misalkan hujan itu cuman sedikit si air yang mengenai si tanamannya. Ini ada kale red trouble yang dari anakan. Indukannya masih ada umurnya sekitar 1,5 tahun. Ntar kapan-kapan dilihatin teman-teman. Ini ada kucai yang tumbuh banyak banget. Ini ada oregano kepengen nanam yang banyak supaya mandiri, bisa makan oregano tiap hari karena oregano itu enak banget. Ini kale, cantiknya akhirnya punya kale sendiri di kebun sendiri, walaupun sebenarnya masih punya sih teman-teman. Kale-kale yang umurnya udah 1,5 tahun masih ada kok di kebun atap rumah ini. Nanti kapan-kapan kita lihat ya teman-teman. Tuh si kalenero ini ada berapa ya, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 polybag. Yang ini ditanam di polybag ukuran diameter 35 cm. Kalau yang ini ukuran 40 cm. Kayaknya udah cukup 40 cm buat nanam kale. Kayak si curly itu tuh yang tumbuh subur itu medianya 40 cm, sama kayak kalenero yang ini. Kalenero yang ini kecil-kecil tapi udah ngeluarin banyak anakan. Lanjut, selain kale ada ini nih, brokoli. Nanam brokoli bukan yang pertama, tapi ini yang hasilnya lumayan, walaupun nggak semuanya bagus. Karena semua tanaman yang berdaun, bukan berdaun sih, pokoknya semua tanaman sayur kalau misalkan pengen tumbuh subur, dirawatnya baik, dikasih pupuk, pasti hasilnya juga bagus. Kalau ini setengah-setengah teman-teman dirawatnya, kadang disiram, kadang enggak. Walaupun udah ditanam di atap rumah kayak gini teman-teman, ya karena seharian di pasar dari jam 4 pagi pulang sore-sore ya kayak gini, kadang disiram kadang enggak. Tapi insya Allah nanti ke depannya kalau udah punya waktu luang, mau diurus-urus lagi, pengen cantik lagi kebun atap rumahnya kayak yang dulu. Ini tuh gosong bukan karena overdosis, tapi gosong karena nggak disiram air. Sehari mungkin nggak disiram air, tapi walaupun nggak disiram air, nggak semuanya gosong kayak gini. Yang ini lumayan masih bagus tuh, masih bagus karena di kebun baru coba nanem dan si brokolinya dimakanin tikus, akhirnya brokolinya gak gede-gede, malah habis daunnya. Nyobainlah nanam brokoli di kebun atap rumah ini, dan ini kena ama dimakanin ulat. Tapi ada yang cantik juga ini nih, yang udah keluar brokolinya. Entah nanti ini segede apa, entah pecah lagi kayak yang dulu, nggak tahu. Kita tunggu aja teman-teman, nanti diupdate lagi. Daunnya sebagian kita buang biar pertumbuhan si bunga brokolinya bagus. Daun yang tua-tuanya kita buang aja. Ntar diupdate lagi ya teman-teman. Yang ini bagus tapi kayaknya belum kelihatan tanda-tanda ada bunga brokolinya. Ini nanam tomat sayur biasa yang lumayan ukurannya gede-gede. Tomatnya kuning karena sehari nggak disiram jadi kayak gini. Ini kucai, ini bayam Brazil teman-teman. Ini kale curly, ini nanamnya dari anakan, indukannya ada di sebelah sini nih. Tuh indukannya ada di belakang. Si kale curly yang umurnya kira-kira 1,5 tahun udah ngasilin anakan. Dan kalau ini kale curly yang umurnya 4 mau 5 bulan lah. Ini ukurannya segede gini ya teman-teman. Ini ukuran yang lagi, bukan ukuran, ini tanaman kale curly yang lagi cantik-cantiknya di umur 5 bulan kayak gini. Sayang buat dipanen teman-teman, dibiarin kayak gini aja buat dipandang-pandang, buat ngilangin stres. Ini diameter 40 cm, hasilnya lumayan cantik ya teman-teman. Dan ini juga tuh cantik. Ini tapi beberapa ada yang udah beli kalenya teman-teman,
Entah nanti ini yang sisa di kebun ini si kale curly-nya ada berapa nggak tahu. Ntar hari Selasa mungkin dikirimnya. Nggak tahu kale curly-nya yang mana nih yang nanti mau dikirim. Kalau kurang-kurang dari stok baru ngambil di sini. Ini nggak banyak, cuman ada 5. Kalau ini si kale curly-nya ditanam di polybag ukuran 35 cm. Beda 5 cm tapi kelihatan hasilnya beda banget. Tuh, 35 cm. 35 cm dan ini 40 cm. Beda ya hasilnya walaupun cuman beda 5 cm. Lanjut ke sebelah sini, itu tomat. Tomat kasihan banget, kuning. Dehidrasi, seharian nggak disiram jadilah kayak gitu. Nih teman-teman pengen liatin sesuatu. Ini tuh bawang, bukan bawang, daun bawang gaji disebutnya. Ini kalau teman-teman lihat ukurannya, ya Allah gede banget nih, jumbo banget. Tuh. Lebih besar si batang daun bawang dibanding jempol. Ini gede banget. Kita bandingin sama ini nih, daun bawang yang baru nanam. Ini jenis daun bawang yang biasa ada di pasaran. Ini masih kecil, baru semingguan ditanam. Dan ini nih bawang, bukan bawang sih, daun bawang gaji. Kalau di Bandung itu rata-rata bilangnya bukan daun bawang, tapi bawang daun, kebalik. Jadi agak beribet juga ngomong. Tuh teman-teman, jumbo, lihat daunnya juga gede banget. Pengen diperbanyak, lagi memperbanyak supaya nanti banyak di kebun ini. Kayak daun bawang apa yang di luar negeri ya? Kalau teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar, bisa komen ini jenis daun bawang apa, soalnya si daun bawangnya gede-gede batangnya tuh, lihat tuh, gede banget, lebih dari jempol. Pokoknya jenis yang jumbo tuh teman-teman, gede banget. Lanjut sebelah sini, sorel udah nggak aneh, kita nanam lagi sorel yang banyak karena di kebun baru itu si sorelnya kering. Kebun baru juga seminggu belum ditengok-tengok teman-teman. Ini mungkin ada videonya yang waktu nyemainya di media semai racikan keluarga Asoy. Tuh harusnya ini udah gede, tapi sayang kurang air nih, jadi kayak gini nih, dehidrasi. Ini nih si sawi pagoda. Padahal sawi pagodanya udah gede-gede tapi nggak dipetik-petik teman-teman, dibiarin kuning aja kayak gini. Tuh, nih harusnya udah dipanen tapi dibiarin kuning aja. Tuh, belum pernah nyobain sih, baru disiram bersih ya. Kita cobain rasanya kayak apa. Sama aja sih kayak sawi biasa. Kemana lagi ya teman-teman? Yang itu bling-bling sisa, itu ada apa tuh, daun mint sisa, kelengkeng merah, kelengkeng pingpong. Ini bunga dahlia. Baru segini sih teman-teman. Oh iya, ada yang nanyain tanaman anggurnya. Tuh masih berantakan teman-teman, belum dirapihin. Malu jadinya, tapi gimana lagi. Ada yang nanyain tanaman anggur bun, tanaman anggurnya masih ada, baru panen cutting batang anggurnya. Apa ya disebutnya, cutting batang anggur atau apa sih, pokoknya baru panen. Nanti saya liatin di video berikutnya ada hasilnya. Si batang anggur yang barunya ada mungkin 70 lebih, ada beberapa yang udah keluar daun. Ini tuh emang sengaja nggak dibuahin tapi keluar lagi buah tuh, cuma dipangkas doang ada tuh. Nah teman-teman, itu tadi tanaman yang baru ditanam di kebun atap rumah. Dan semoga teman-teman yang dari kemarin-kemarin komen pengen lagi saya bikin kebun atap rumah. Nah ini ya, udah dibikin lagi kebun atap rumahnya. Semoga teman-teman bahagia ngelihat saya lagi berkebun di sini di atap rumah yang kecil. Walaupun kebunnya kecil, tapi emang benar lebih bahagia di sini dibanding di kebun baru. Kenapa?
Yang satu di sini bisa nanam kale subur-subur kayak gini, kalau di sana enggak, karena enggak ditengok setiap hari. Walaupun sebenarnya di sana juga bahagianya bisa panen dengan hasil yang banyak, panen yang begitu luar biasa, apalagi tanaman-tanaman yang merambat kayak oyong, kayak labu air, pare belut, itu luar biasa banget teman-teman hasilnya. Kalau di atap rumah kayaknya nggak mungkin bisa nanam labu air. Bisa mungkin, tapi kayaknya nggak bakalan sebesar itu buahnya. Nggak bakalan sebesar yang ditanam di kebun baru. Nah, insya Allah nanti mungkin berkebunnya kita di 2 tempat. Jadi saya bikin videonya sesempatnya di mana baru saya upload. Dan sekali lagi semoga teman-teman suka, dan buat yang PO bibit yang udah saya janjiin hari Senin, ternyata hari Senin itu tanggal 1 Mei. Jadi kayaknya libur ekspedisinya. Jadi insya Allah saya kirim hari Selasa. Insya Allah dikirimnya bertahap ya. Yang udah beli bibit terima kasih banyak. Yang mau order bibit udah bisa, udah dimulai lagi, kirim-kirim lagi, nanti dimulai hari Selasa tanggal 2 Mei. Dan buat teman-teman yang mau order bisa langsung WA atau enggak DM di Instagram Keluarga Asoy. Dan buat teman-teman yang WA, maaf WA-nya belum sempet dibuka semuanya. Dan insya Allah besok hari Senin tanggal 1 saya mau buka, saya mau balesin satu-satu. Maaf ya teman-teman, bukan disengaja nggak dibales, tapi emang semuanya belum dibales, belum dibuka HP-nya, WA-nya maksudnya, karena yang pertama HP-nya kadang dipakai sama anak, emang lagi liburan anaknya jadi main game terus yang kedua emang lagi sibuk di pasar, lagi dagang sembako di pasar. Yang tinggal di Bandung boleh kalau cari telur, kalau cari terigu, minyak, kopi, apalagi ya, pokoknya kebutuhan rumah tangga, sembako, cari di lantai dasar toko Tiwa namanya, Blok B nomor 1314 ya. Teman-teman yang kebetulan tinggal di Bandung pengen belanja bisa mampir ke Pasar Ancol. Diulangi lagi, di lantai dasar Blok B nomor 1314. Dan buat teman-teman yang mau beli bibit di toko bisa ke lantai 1 Blok I5, deket turunan parkiran pinggir jalan di atas ya, kalau arahnya dari Karapitan. Nah teman-teman bisa lihat aja lokasinya di Instagram @keluargaasoy. Kayaknya videonya cukup sampai di sini teman-teman. Semoga teman-teman bahagia karena teman-teman bisa ngelihat saya lagi berkebun di atap rumah ukuran 3x4. Bisa ngelihat lagi panen kale yang super subur. Nah teman-teman, kayaknya videonya udah sore, udah mau 5:30. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Di video berikutnya mau ngapain, saya janji mau ngeliatin stekan anggur, batang anggur yang sudah keluar tunas. Ntar kita ngapain lagi, pokoknya nanti insya Allah, pokoknya apa, tungguin aja videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dah.